kawan UGM, saat ini kita ada di acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang branding perpustakaan atau library branding. Gimana sih saat ini branding perpustakaan itu udah seperti apa stepnya, dan juga bagaimana pendapat dari para ahli tentang branding itu sendiri. Dan sekarang sudah kita datangkan nih bintang tamu dari jauh, dari Jogja. Selamat pagi Pak Ida. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya? Sangat baik. Oke, Jadi, sehat ya? Ya, begitulah. Alhamdulillah, ikut senang Pak Ida, sehat selalu ya. Ya, harus jalan-jalan. Oke, siap. Baik, Pak Ida ini adalah beliau dosen bidang apanya? Pak, bidang apa ya? Pak? Information Science Information saya. Science. Jadi ngajar di UGM dan juga di universitas lain, Iya. dalam dan luar negeri ya. Luar biasa emang Pak Ida ini kemana-mana. Oke, kita ngomongin branding nih Pak Ida, perpustakaan khususnya. Nah, akhir-akhir ini kan ada peristiwa yang cukup heboh ya di dunia perpustakaan, dan itu berdampak kurang bagus. Menurut Pak Ida tuh kasusnya itu sendiri gimana sih dampaknya buat perpustakaan, dan kita tuh harus ngapain gitu dengan yang citra yang sudah terlanjur sedikit tercoreng. Jadi persoalannya itu perpustakaan itu belum famous, tapi malah jadi notorious. Famous itu terkenal baiknya, notorious terkenal jeleknya. itu persoalan kita. Gitu jadi ya. Dari sini posisi ini kemudian harusnya ke famous, tapi ini ke notorious. Jadi ada penurunan gitu, dan ada awareness, tapi kurang bagus. Jadi yang dulunya itu dilihat sebagai tempat yang steril, tempat di mana di situ ada pengetahuan yang baik untuk membangun pengetahuan, membangun keilmuan. Tapi kemudian ternyata perpustakaan itu juga digunakan sebagai tempat yang tidak baik, tidak baik di situ. Nah itu mencoreng, membuat orang ternyata perpustakaan itu lebih parah dari yang seharusnya gitu ya? Yang orang duga gitu. Yang orang duga. Iya. Baik. Itu persoalan. Itu lumayan ya berdampak. Kemudian menurut Pak Idan, apa nih yang harus dilakukan biar pulih kembali? Paling tidak misalnya belum sampai ke tahap love mark ya untuk branding, itu apa sih yang harus dilakukan untuk paling nggak pulih gitu dari yang sekarang ini? Secara fisik dan secara tidak fisik. Jadi ada dua sisi. Jadi secara fisik kita harus redesign space yang ada di perpustakaan agar orang melihat itu sesuatu yang baru. Tempat ini tempat yang baru, yang berubah dari yang dulunya disebut notorious tadi. Itu harus berubah. Jadi wajahnya itu ada permakan wajah di situ. Yang mungkin ada lokasi yang dulunya dipakai untuk kegiatan yang tidak bagus itu diubah menjadi tempat yang menarik. Tempat yang dimana orang bisa belajar di situ misalnya, atau melakukan banyak kegiatan positif di situ. Ada contohnya nggak Pak? Ada contohnya nggak, misalnya kayak di mana yang Pak Ida lihat itu redesign yang jadi bagus? Walaupun tidak terkait dengan hal yang negatif tadi ya, tapi biasanya gini, tempat yang dulunya itu dianggap sebagai tempat yang tidak fungsi, tidak sebenarnya tidak fungsi bagus gitu, tempat yang gelap misalnya gitu, tapi kemudian ini bisa kita pakai sebagai tempat yang bagus gitu. Nah, ide-ide untuk mendesain itu sebetulnya dibutuhkan dalam perpustakaan. Tempat yang biasanya nggak dipakai kemudian jadi tempat yang bagus. Apalagi tempat yang dulunya ini adalah tempat dipakai untuk dalam kasus itu adalah membuat uang palsu misalnya. Nah itu tempat itu harus diubah. Jadi redesign dan pembuatan tempat baru itu banyak ya, banyak dilakukan oleh perpustakaan, tapi di luar negeri ya rata-rata. Nah kita itu masih belum ke situ. Jadi mendesain tempat agar tempatnya bagus, kemudian orang berpersepsi wah gitu ya, ada wow factor di situ. Wow factor itu penting sekali dalam konteks pengembangan perpustakaan secara fisik. Nah itu secara fisik. Oke Pak, ngomongin secara fisik tadi kan bicara tentang ide-ide untuk mengubah. Nah menurut Pak Ida, cara dapetin idenya tuh gimana sih? Apakah kita perlu jalan-jalan atau perlu ngobrol sama siapa barangkali? Gimana Pak Ida? Ya dalam konteks desain
kita harus mengadopsi dari unit-unit lain, bukan perpustakaan saja. Jadi kalau di dalam untuk SDM ya, kalau SDM itu ada cross training. Nah ini adalah cross design. Cross design di situ adalah kita membangun desain dengan konsep dari tempat lain yang bukan perpustakaan misalnya. Jadi kita adopsi gitu kita ya. Kita adopsi di situ. Nah adopsi, contohnya ada studio misalnya. Studio itu nggak pernah kepikiran di sebuah perpustakaan ada studio, tapi kemudian mungkin 15 tahun yang lalu ya, sekitar 15 tahun yang lalu itu perpustakaan punya studio. Nah, kemudian orang bisa membuat informasi yang dikemas dengan bentuk video, karena informasi itu enggak selalu tekstual, sehingga kita bisa membuat video dan itu ada kaitan dengan user learning style. Nah, learning style itu berubah orang ya? Yang dulunya itu harus membaca, misalnya cara melakukan apa itu kan harus membaca, tapi kan sekarang enggak, orang itu nonton YouTube misalnya, nonton YouTube itu langsung tahu, iya, dan itu adalah proses learning juga itu sebagai bentuk belajar juga ya. Benar. Jadi melakukan konsep memasukkan pengetahuan itu bukan dari sekedar membaca. Membaca Iqra ya. Iqra itu harus dipahami sebagai konsep yang luas. Nah, konsep Iqra yang dia hanya membaca teks itu sebetulnya terlalu sempit. Iqra itu bacalah. Membaca itu dengan panca indera. Panca indera kita banyak, 5 kita. Jadi bisa dengan visual, bisa dengan listening, mendengarkan. Audio. Iya, bisa audio, video, visual ya, audio visual. Jadi ada mata, telinga, rasa gitu ya. Itu semuanya perlu dirasakan. Smell di situ. Nah, perpustakaan itu kan harusnya punya bau yang khas gitu. Orang masuk. Betul, kayaknya perpustakaan tuh masuk perpustakaan tuh harus wangi kayak masuk ke mall gitu kan ya, Pak. Mengubah smell gitu. Jadi panca indera itu harus dimanfaatkan seluruhnya pada waktu kita mendesain secara fisik. Kemudian yang non fisik tadi, Pak. Nah, non fisik itu kaitannya dengan SDM. Nah, jadi karena orang sudah berpersepsi bahwa librarian atau pustakawannya itu mempunyai image kesan yang notorious tadi, notorious, jadi benar-benar terkenal tapi nggak bagus. Nah, ini harus diubah. Satu dari sisi penampilan, tapi itu nggak cukup. Penampilan aja nggak cukup. Di sisi lain adalah dari sisi bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, cara berinteraksi antara si pustakawan dengan user. Dia harus mengubah betul-betul image dari seorang librarian yang dulunya nggak dikenal, langsung persepsinya adalah mereka itu kan tidak terlalu banyak interaksi dengan user. Dan user pun kadang-kadang punya library anxiety atau kecemasan terhadap pustakawan. Menarik banget. Ini bisa dilatih nggak sih, Pak? Untuk komunikasi ke user. Iya, sebetulnya itu perlu dan sebetulnya banyak ya latihan-latihan gitu. Jadi membuat seorang pustakaan itu confident itu penting. Confident di satu sisi, tapi di sisi lain dia harus punya visi yang dia itu bisa bergaul dengan siapapun. Nah, bergaul dengan siapapun dan harus merasa bukan inferior tapi superior. Kadang-kadang pustakawan di perguruan tinggi ya misalnya, perguruan tinggi itu merasa dirinya itu lebih rendah dari dosen misalnya gitu. Nah itu akan membuat dia itu menyembah-nyembah ke dosen, tapi ke mahasiswa, kamu mahasiswa aku lebih tua dan aku sudah belajar. Dia merasa lebih tinggi dari. Balance ya. Iya, jadi dia memposisikan diri. Di satu sisi dia itu ada di tengah, di user yang mahasiswa misalnya, itu dianggap dia lebih punya tidak terlalu tinggi ke pengetahuannya, tapi ke dosen dia merasa lebih rendah. Nah, menghadap rektor itu kayak menghadap dewa gitu. itu persoalan dari pustakawan. Betul. Itu kayak persoalan yang umum. Leadership juga termasuk di situ. Oke, latihannya gimana Pak Ida? Yang pengalamannya Pak Ida boleh sharing dong ke kita, kayak latihannya tuh Pak Ida tuh ngadepin siapa, jadi confidence-nya itu muncul atau gimana sih? Ya, saya kira pustakaan itu harus ketemu dengan banyak orang. Itu yang missing di situ.
Pustakaan kumpulnya dengan pustakawan. Pustakaan harusnya kumpulnya dengan yang lain. Dengan profesi lain ya? Profesi lain itu harusnya seringkali muncul di situ. Bukan kita ngundang di seminar orang lain untuk berbicara tentang perpustakaan dari konsepnya ilmu lain, tetapi kita bersama-sama gitu. Kita bersama-sama bagaimana sih membangun perpustakaan, misalnya dengan diskusi ya, diskusi tapi dari berbagai profesi. Ya, kemudian mereka diminta memberikan pendapat, terus kemudian kita juga punya argumentasi yang bagus, yang kuat di situ. Nah, juga bagaimana kita mempersepsikan, membuat orang itu berpersepsi terhadap kita itu penting juga. Nah, bagaimana agar profesi lain itu melihat pustakaan itu punya kemampuan yang luar biasa, itu hal yang penting. Sebenarnya kita punya potensi itu kan, baik dari secara sumber daya informasi maupun sumber daya manusianya sendiri. Nah, untuk biar potensi itu diketahui oleh masyarakat itu perlu nggak Pak promosi kayak gitu, dan bentuknya tuh kayak gimana? Ya, dalam konteks pengetahuannya sendiri, itu kita harus tahu bahwa perpustakaan itu sebetulnya ilmunya besar, manfaatnya banyak. Jangan sampai itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan perpustakaan yang kecil sebagai institusi. Harusnya kita membangun lebih luas lagi. Contoh bibliometrik ya, bibliometrik itu kajian. Misalnya kita memberikan kajian bibliometrik. Ini loh perguruan tinggi kita. Itu dalam 5 tahun kajiannya itu ke arah sana. Prodi ini kaitannya dengan prodi lain itu seperti ini. Kita tunjukkan pada pimpinan. Jadi kinerjanya dari perguruan tinggi juga bisa dinilai dari perpustakaan. Iya, dengan bibliometrik tadi. Iya, contoh itu hanya salah satu dari pengetahuan aja di situ. Salah satu aja dari pengetahuan itu bisa dibangun secara luas. Jadi secara gambaran misalnya di UGM ya. Nah, di UGM itu prodinya banyak sekali, 200 lebih kan. 200 prodi lebih. Itu kalau kita petakan gitu, prodi ini kaitannya dengan prodi apa, ini dengan apa, dalam visualisasi data dan informasi, sampaikan pada pimpinan, itu bisa dipakai untuk pembuatan keputusan. Oke, berarti keputusan universitas loh. Mantap banget itu. Iya. Berarti kita ada andil di situ ya. Iya, betul. Jadi itu yang harus digali sebetulnya. Menggali berbagai pengetahuan yang kita punya dan kemudian kita sampaikan pada profesi lain atau unit-unit yang berbeda. Itu adalah bentuk kontribusi kita. Makanya itu tadi komunikasi penting ya. Komunikasi penting. Cara kita sampaikan termasuk ke pimpinan, termasuk begini cara kita berkomunikasi. Kita ketemu rektor itu kita harus executive summary yang kita sampaikan. Bukan kita ngomong hal yang teknis, otomasi, ngomong tentang layanan, itu tidak masuk dalam pikiran rektor. Jadi cara kita bikin report pun itu juga sudah kita desain agar memang itu komunikatif ya, pimpinan gitu. Betul, ya. Jadi cara kita ngomong itu kepada siapa kita ngomong. Nah, itu penting sekali di situ untuk mengetahui siapa yang kita ajak bicara. Kalau kita ngomong dengan A, dia profesinya apa, kita ngomongnya ke arah situ. Ngomong dengan B, profesinya apa, kita ngomongnya begini. Perpustakaan itu ada sisi information science di satu sisi, human information interaction ya, interaksi manusia dengan informasi satu, tapi ada human information behavior itu kalau dikaji lebih lanjut. Ilmu perilaku informasi aja. Orang ini kalau orang MIPA misalnya itu informasinya interaksi dengan informasinya gitu ya? Seperti apa kita pelajari juga di situ. Jadi per klaster itu pun juga akan bisa dikaji lebih dalam lagi. Keren bisa. Termasuk begini misalnya perilaku user itu harusnya dikaji. Orang itu masuk perpustakaan duduknya di mana sih? Terus kemudian pertama ngapain dulu? Iya, gitu terus kemudian belok kiri atau kanan sih, paling sering. Nah, jadi kalau ke sini ngapain di situ? Terus dia itu belajar di situ, itu belajarnya apa? Dia pakai headset atau apa? Duduknya seperti apa yang dia suka? Itu yang kemudian jadi kajian-kajian yang kemudian bisa kita tawarkan. Ini mahasiswa kita itu seleranya seperti ini. Terjadi perubahan-perubahan selera, cara belajar dan sebagainya. Dan kemudian kita bisa mendesain itu agar match. Jadi desainnya itu based on penelitian, observasi gitu jadi ya. Jadi itu adalah big data sebenarnya. Big data perpustakaan.
Yang kita belum juga melihat big data itu sebagai konsep di dalam perpustakaan. Iya loh. Yang selama ini big data itu dibayangkan sebagai kita ngolah Cloud data, system, iya kayak itu. gitu ya. Padahal big Penyimpanan data gitu ya. dalam perpustakaan itu kita melihat user ini kemana, terus duduknya seperti apa, duduknya gini atau gini, atau sambil gini atau tiduran, itu akan berpengaruh pada desain ruangan dan desain tempat duduk juga. Oke, tadi selain pengamatan ke user, apakah perlu juga interview ke user kayak semacam depth interview untuk menggali mereka tuh gimana sih? Kita butuh teknologi juga di situ. Selain kita interview, kita bisa menggunakan big data tadi ya. Big data itu termasuk di sini misalnya gini, ini mahasiswa ekonomi kok banyak pinjam novel ya. Ini menarik di situ misalnya. Jadi dari data pemanfaatan sumber informasi misalnya itu akan oh ternyata orang hukum ini belajar sastranya banyak. Orang geografi ternyata juga belajar sosiologi, sehingga ini perlu ada match. Kita harus memenuhi selera mereka. Nah di situ konsepnya adalah user need. Nah, tapi user need itu salah satu aja. Ada user want, ada user behavior. User need, itu bagian atasnya. Bagian atas. Tapi sendiri. User need, user want, user demand dan sebagainya itu banyak sekali. Banyak yang bisa digali ya dari situ. Dari situ itu user itu sebetulnya sumber dari kita mendesain tadi. Jadi usernya seleranya seperti apa, kemauannya seperti apa gitu, kita bisa membangun brand sesuai dengan selera sekarang. Kayaknya nggak cukup berapa menit deh ngomong sama Pak Ida ini, mungkin bisa berjam-jam ngomongin karena tiap partnya itu sangat menarik. Pak Ida, sebelum closing, ada nggak yang Pak Ida lihat best practice yang sudah melaksanakan itu? Mungkin kalau di dalam negeri belum, di luar negeri mungkin yang sudah Pak Ida amati ini sudah mendekati ideal lah. Gitu. Ada nggak Pak Ida? Contoh begini, di SMU ya, dalam konteks kelembagaan ya, kelembagaan ya, secara kelembagaan, SMU itu punya unit namanya Big Data. Big Data itu nganalisis mahasiswa ini datang ke situ biasanya jam berapa, seberapa lama di situ, pinjemnya buku apa, bacanya buku apa, sendirian atau bersama, senangnya belajarnya, kalau tempatnya yang mana, itu setiap individu dikaji dalam big data. Itu kemudian menghasilkan ide, berarti perpustakaan harus memposisikan dirinya sebagai apa, seperti apa. Itu. Jadi sudah ada ya sebenarnya bisa kita contoh. Itu contoh dari desain, desain dari big data ya, pemanfaatan unit big data dalam perpustakaan. Nah, contoh lain adalah cara orang learning style di situ. Learning style ternyata pergeseran terjadi. Kalau dulu tekstual bergeser ke kinestetik, kemudian juga ke visual, misalnya ke arah visual berarti perpustakaan harus menyajikan informasi secara visual. Contohnya di NUS misalnya, NUS itu mempunyai 360. 360 itu ada suatu ruangan bulat gitu, melingkar itu ya. Di situ pinggirannya adalah layar. Jadi seolah-olah kita itu ada di suatu tempat, misalnya seorang mahasiswa jurusan geospasial atau geografi ingin mempelajari area di situ. Nah, dia ada di situ, dia akan melihat seluruhnya kiri kanan gitu, seluruhnya area di situ. Dia seolah-olah berada di satu tempat itu. Jadi kayak langsung ngalamin sendiri gitu ya. Ya, itu ada ruangan 360 namanya. 360. Nah, ini akan bagus kalau kita bisa mempelajari usernya, mempelajari learning style dan sebagainya, kemudian dia menyediakan fasilitas untuk itu. Oke, jadi fisik non fisik tadi sudah terpenuhi ya dengan big data dan observasi juga. Nah, sekarang kita mau closing ini Pak Ida. Pesan Pak Ida sama pustakawan Indonesia ya, gimana sih kita ngebangun brandingnya itu? Pesan Pak Ida gimana? Ya, di satu sisi kita tidak boleh inferior. Kita punya superioritas. Tapi superioritas yang hanya ditampilkan secara penampakan aja nggak cukup. Dia harus melakukan sesuatu. Action harus dilakukan. Action dia melakukan. Jadi dengan keilmuan yang dia punya,
banyak ilmuannya, ya itu kemudian dia lakukan sesuatu untuk kemaslahatan bermanfaatan untuk banyak orang, bukan sebagai user kita kebanyakan mahasiswa aja, cuma mahasiswa, enggak. Untuk lembaganya sendiri seperti apa. Kalau dia berkontribusi pada lembaga secara besar, maka investasi besar itu akan terlihat. Investasi dalam arti nilai, the value of library itu muncul. Nah, kalau kita memberikan manfaat yang besar, tapi kalau hanya memberikan manfaat ngajari tiap awal tahun sosialisasi database, gak cukup di situ. Itu kecil sekali, teknis banget. Tapi what is the contribution of the library untuk seluruh lembaga? Kemanfaatannya lebih luas. Betul. Gitu ya. Ya. Itu penting sekali. Oke, keren banget tadi dari Pak Ida ya, bahwa kita harus memunculkan value dari perpustakaan sendiri sehingga bermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Begitu obrolan kita hari ini, dan terima kasih Pak Ida sudah membersamai kami. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.